Siklus Rindu dan Memori Cinta. Karya Denny Wibawono. Rindu adalah candu, seperti jantung yang memerlukan darah untuk ia sampaikan kepada tubuh agar semuanya menjadi baik-baik saja. Rindu adalah aliran sungai yang jika dibendung harus ada cara untuk tetap mengalir keluar agar genangannya tak merepotkan kita. Rindu adalah daun pada pohon-pohon yang meranggas. Ia harus rela jatuh agar tetap hidup dan tumbuh lagi di musim selanjutnya. Rindu adalah figura, tempat memajang dan mengabadikan semua memori cinta antara aku, dirimu, dan dirimu. Surakarta 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Arif Rahman Denny Wibawono, dalam video belajar bahasa Indonesia Sekolah Menengah Pertama kelas 8. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan fokus membahas tentang unsur-unsur puisi. Tentu saja saya yakin kalian sudah tidak asing lagi dengan kata puisi. Bahkan beberapa ada yang pernah membuat atau membacakan puisi. Nah, kali ini pokok bahasan kita tentang unsur-unsur puisi. Jadi, untuk tahu unsur-unsur puisi ini, apa sih yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, gitu kan? Oke. Nah, ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian puisi. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang unsur intrinsik puisi. Nah, di dalam unsur intrinsik puisi, itu ada yang namanya subunsur, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Yang ketiga, kita akan belajar tentang unsur-unsur ekstrinsik puisi. Jadi, tujuan pada pembelajaran kali ini kita hanya akan membedah mengenai pengertian puisi, unsur intrinsik puisi, dan unsur ekstrinsik puisi. Kalau begitu langsung saja kita ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian puisi. Puisi adalah, gitu kan, sebenarnya ada banyak ahli yang berpendapat mengenai definisi puisi, dan saya sudah merangkum dan mengkomparasikan, kemudian menyimpulkan bahwa pengertian puisi menurut para ahli itu bisa dikatakan seperti ini. Luapan perasaan dan pikiran yang diungkapkan secara konkret dan artistik, menggugah dan menggerakkan hati pembacanya dalam bentuk pesan, amanat, atau pembentuk suasana hati semata. Jadi maksudnya seperti ini. Puisi itu tercipta dari luapan perasaan dan pikiran penyairnya. Jadi ketika penyair merasakan apa atau memikirkan apa, lalu dia tuangkan menjadi sebuah kata-kata, itu bisa menjadi sebuah puisi yang diungkapkan secara konkret dan artistik. Konkret itu berarti ada wujudnya ya. Kita dalam sini wujudnya adalah puisi. Artistik itu apa? Artistik itu artinya indah, gitu. Menggugah dan menggerakkan hati pembacanya dalam bentuk pesan, amanat, atau pembentuk suasana hati semata. Jadi terkadang puisi itu bisa mempengaruhi pembacanya. Kadangkala ketika kita membaca sebuah puisi, itu kan kita bisa larut ke dalam perasaan yang disampaikan oleh penyair melalui puisinya, seperti itu. Biasanya kalau misalnya kita lagi galau, membaca puisi galau, terus kita jadi baper. Nah, itu maksudnya seperti itu. Nah, dari pengertian ini, sebenarnya kita bisa menarik kata kunci mengenai definisi puisi. Yang pertama itu adalah kata, yang kedua itu adalah indah, yang ketiga itu adalah bermakna. Jadi, kata kunci ini bisa kalian jadikan pedoman ketika nantinya kalian diminta untuk mendefinisikan puisi. Jadi, kalian rangkai sendiri definisi puisi menurut kalian dengan berpedoman kata kunci ini. Kata, indah, dan bermakna. Menurut saya, pengertian puisi ini bukan sesuatu hal yang sulit bagi kalian. Maka dari itu, kita lanjut ke pembahasan berikutnya.
Nah, unsur-unsur puisi. Tadi kita di awal ketika akan belajar apa gitu kan, kita tahu unsur puisi itu ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, kita akan bahas dulu mengenai unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Nah, maksudnya seperti apa? Gitu. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang bisa kita temukan atau bisa kita analisis unsur-unsurnya dengan kita melihat puisinya itu secara langsung. Itu yang disebut dengan unsur intrinsik. Dan dalam unsur intrinsik ini ada subunsur lagi yang disebut dengan unsur fisik dan unsur batin gitu ya. Unsur fisik itu apa, unsur batin itu apa, itu kita dalami di slide berikutnya. Jadi tetap ikuti pembelajaran ini ya. Dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik ini adalah unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi karya sastra. Loh, ini gimana kok muter-muter ya? Jadi maksudnya gini, unsur ekstrinsik itu bisa kita analisis dengan memperhatikan latar belakang pengarangnya, kondisi sosial yang terjadi saat pembuatan puisi itu, dan lain sebagainya. Jadi, unsur intrinsik ini kita bisa temukan di karya sastranya, bisa kita analisis dengan melihat karya sastranya. Unsur ekstrinsik ini kita bisa menganalisis dengan sudut pandang pengarangnya. Jadi seperti itu, perbedaan antara unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Mari kita dalami unsur intrinsik terlebih dahulu, yaitu mengenai unsur fisik. Nah, unsur fisik itu apa sih gitu kan? Unsur fisik itu unsur yang bisa kita amati, gitu kan? Kita amati dengan melihat puisinya itu. Yang pertama ada yang disebut dengan tipografi. Tipografi itu perwajahan atau bentuk dalam puisi. Nah, tipografi ini secara umum sering ditemukan dalam bentuk baris ya. Jadi puisi itu kadang-kadang ada yang barisnya itu rata kiri semua, ada yang rata kanan semua, atau ada yang rata tengah. Nah, itu disebut dengan tipografi. Berikutnya adalah diksi. Diksi ini adalah pemilihan kata. Jadi, diksi ini penting karena kadang-kadang setiap penyair itu mempunyai kata-kata pamungkas ya, kalau saya bilang kata-kata pamungkas yang bisa menguatkan makna dari puisinya sehingga perasaan yang ditransfer dari pengarang menuju pembaca lewat puisi itu bisa sampai gitu. Itu pemilihan kata. Jadi kata-kata ciri khas yang menjadi apa yang namanya? Bukan kata-kata ciri khas ya. Kata-kata yang menjadi ciri khas dari suatu pengarang itu disebut diksi. Kemudian adalah imaji. Imaji itu kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi. Nah, di imaji ini biasanya puisi ini seolah-olah mengajak kita ikut merasakan apa yang penyair sentuh, apa yang penyair dengar, apa yang penyair lihat. Nah, imaji ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada imaji taktil, ada imaji audio, ada yang namanya imaji visual. Imaji taktil itu seolah-olah pengarang itu mengajak kita ikut merasakan apa yang disentuh oleh pengarang melalui puisinya itu. Ketika imaji audio berarti kita pembaca ya maksudnya, diajak untuk ikut mendengarkan apa yang didengar oleh penyair dalam puisi itu. Kemudian imaji visual berarti kita diajak untuk seolah-olah ikut melihat apa yang dilihat oleh penyair dalam puisinya. Itu seperti itu ya, imaji. Nah, kata konkret. Kata konkret itu adalah kata-kata yang memungkinkan munculnya imaji. Jadi kadang-kadang untuk bisa mentransfer apa yang disentuh oleh penyair, apa yang didengar oleh penyair, apa yang dilihat oleh penyair kepada pembaca itu dibutuhkan kata-kata tertentu dan itu disebut dengan kata konkret ya, kata-kata yang memungkinkan munculnya imaji. Misalnya seperti ini, di sudut cakrawala itu aku melihat wajahmu. Nah, itu seperti itu kata-kata konkret. Jadi seolah-olah kita diajak untuk menemukan wajah seseorang di sudut cakrawala. Itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada bahasa figuratif. Nah, bahasa figuratif ini maksudnya apa? Maksudnya bahasa kias yang menimbulkan efek dan konotasi tertentu. Bahasa kias ini ada yang menyebutnya dengan majas ya.
bisa jadi. Ada juga yang menyebutnya dengan kata konotatif gitu kan, itu bisa jadi. Dan majas itu gaya bahasa eh, yang banyak dijumpai dan sifatnya itu biasanya itu konotatif, berlebihan, atau terkesan merendahkan diri. Nah, buat bahasa figuratif yang berupa majas itu yang sering muncul biasanya adalah majas hiperbola, majas personifikasi, majas metafora, majas anafora, dan majas epifora gitu. Itu sekitar majas-majas itu saja yang biasanya menjadi banyak muncul dalam puisi. Kemudian kalau kata konotatif itu kata yang bukan makna sebenarnya, seperti kambing hitam, kemudian meja hijau gitu kan, bunga desa itu kan, itu sebenarnya kan bukan makna aslinya, itu disebut dengan kata konotatif. Nah, berikutnya adalah rima. Rima ini adalah kesamaan bunyi atau alunan bunyi. Rima bisa dijumpai tidak hanya di akhir larik, namun juga dapat berada di antara kata dalam baris. Jadi kadang-kadang ada yang puisi itu kata-katanya itu hampir sama bunyinya, kadang-kadang juga yang sama itu hanya di akhir lariknya saja, itu disebut dengan rima. Nah, unsur fisik ini terdiri dari 6 ini. Yang pertama tipografi, diksi, imaji, kata konkret, bahasa figuratif, dan rima. Seperti itu. Mari kita lanjut ke yang unsur batin. Nah, unsur batin itu maksudnya apa? Unsur batin itu kita menangkap unsur batin ini dengan rasa ya, tapi eh, tidak terlepas dari puisi itu sendiri. Unsur batin yang pertama itu ada tema. Tema itu adalah pokok pikiran untuk mengembangkan dan membuat puisi. Jadi garis besar puisinya itu akan bercerita tentang apa itu kan. Itu disebut dengan tema. Berikutnya adalah rasa. Rasa ini sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Jadi misalnya gini, penyair itu dalam puisinya itu bercerita tentang apakah bercerita tentang kerinduan, apakah bercerita tentang kegelisahan atau bercerita tentang kegembiraan, itu adalah rasa. Jadi perasaan yang dituangkan penyair ke dalam puisinya tersebut. Unsur batin yang ketiga adalah nada. Nah, nada ini sikap penyair terhadap pembacanya. Maksudnya seperti apa sih gitu kan? Ketika kita membaca sebuah puisi, apa yang eh, menimbulkan efek apa dalam diri kita? Misalnya penyair itu seolah-olah menggurui kita, mengajak kita berpikir atau mendikte atau merendahkan atau mengajak bekerja sama, itu disebut nada. Jadi perbedaannya antara rasa dan nada, kalau rasa itu sikap penyair terhadap permasalahan yang terdapat dalam puisinya, sedangkan nada itu adalah sikap penyair terhadap pembacanya, apakah menggurui dan lain-lain seperti tadi. Itu perbedaan antara rasa dan nada. Berikutnya yang terakhir adalah amanat. Nah, amanat ini pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Itu. Saya rasa untuk amanat ini kalian sudah paham ya. Jadi semacam eh, nilai positif apa yang bisa kita ambil dari puisi itu disebut amanat. Tuh. Itu perbedaan tentang unsur fisik dan unsur batin. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang unsur ekstrinsik. Nah, saya tadi bilang unsur ekstrinsik ini kita bisa mengamatinya dari sudut pandang pengarangnya. Yang pertama itu apa sih? Gitu kan. Yang pertama itu ada biografi. Biografi itu latar belakang pengarang. Maksudnya seperti apa? Gini, penyair yang berasal dari misalnya keluarga yang menjunjung tinggi apa namanya, kebudayaan, biasanya akan menciptakan puisi-puisi yang banyak mengandung unsur-unsur kebudayaan. Berbeda dengan pengarang-pengarang yang latar belakang keagamaan yang kuat, itu kecenderungan dia akan membuat puisi-puisi yang bertemakan keagamaan. Itu yang disebut dengan latar belakang pengarang atau biografi. Unsur yang kedua adalah unsur sosial. Maksudnya apa? Maksudnya itu kondisi masyarakat ketika puisi itu dibuat. Misalnya gini, kita tahu sekarang ini sedang masa pandemi COVID-19 ya. Nah, bisa jadi kecenderungan puisi yang muncul, yang diciptakan oleh penyair itu tidak jauh dari
pandemi COVID-19. Karena kenapa? Karena memang kondisi masyarakat saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Seperti itu. Kalau biografi itu dari latar belakang pengarang, kalau sosial itu dari latar belakang kejadian yang ada di sekitar pengarang. Gitu. Itu bedanya. Yang ketiga adalah nilai. Nah, nilai ini nilai yang terkandung dalam puisi. Jadi kadang-kadang dalam puisi itu terkandung nilai-nilai misalnya kebudayaan, pendidikan, ekonomi, politik, sosial, budaya, adat istiadat, gitu. Nah, nilai-nilai puisi ini terkadang bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi pembaca gitu kan. Jadi misalnya saya membaca karangan dari penyair A, itu biasanya nilai-nilai yang saya dapatkan itu berbeda dengan puisi yang saya baca dari penyair B, seperti itu. Nah, itu tadi tentang unsur ekstrinsik puisi. Kita telah belajar pengertian puisi, telah belajar unsur intrinsik puisi, dan telah belajar tentang unsur ekstrinsik puisi. Saya rasa hal ini sudah tidak menjadikan kalian bingung ya bedanya unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Maka dari itu, saya mengajak kalian untuk berlatih. Nah, di sini ayo berlatih. Carilah puisi yang berjudul Diponegoro karya Chairil Anwar. Kemudian analisislah unsur fisik dan unsur batin puisi tersebut. Nah, jadi setelah ini kalian bisa cari di internet ya. Puisi yang berjudul Diponegoro karya Chairil Anwar. Kemudian kalian analisis unsur fisiknya. Berarti kalian jelaskan tipografinya itu seperti apa. Diksi yang sering muncul atau kecenderungan diksi yang digunakan itu seperti apa. Kemudian imajinya itu apa saja, kata konkret yang bisa menimbulkan imaji itu apa saja. Kemudian bisa kalian cari bahasa figuratifnya jika ada. Kemudian yang terakhir itu bisa kalian cari rimanya, apakah ada rima atau tidak di situ. Kemudian unsur batinnya, kalian bisa menentukan temanya, rasa, berarti yang dituangkan Chairil dalam puisi itu seperti apa perasaannya, dan kemudian nada, apa yang sikap-sikap Chairil Anwar terhadap puisi itu kepada pembacanya itu seperti apa, dan yang terakhir adalah amanatnya itu seperti apa. Jika kalian sudah menyelesaikan latihan ini, bisa kalian kirimkan kepada guru kalian masing-masing untuk mendapatkan umpan balik. Apakah hasil pekerjaan kalian itu sudah betul atau ada yang perlu diperbaiki, seperti itu. Nah, kita sudah sampai di akhir video. Tapi sebelum saya tutup, seperti biasa, saya punya kata-kata mutiara untuk kalian, yaitu merasalah bodoh hingga tak ada alasan untuk berhenti belajar. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya Denny Wibowono, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Halo, dukung channel ini dengan cara klik subscribe. Dan apabila menurutmu video ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-temanmu agar semakin banyak orang yang belajar hari ini.